Kok Amerika bisa sih printing money banyak sekali, tapi dia nggak inflasi, dia kena inflasi juga ya, yang sekarang ini. Dan actually inflasi yang kemarin kejadian tahun 2022 sampai 2023 dan sampai sekarang itu taken aback, membuat kaget juga. Karena waktu terjadi 2008-2009 global financial crisis, ada yang bilang, atau kemudian COVID tahun 2020, Bank Sentral Amerika tuh printing quite a lot of money untuk membuat counter cyclical. Nanti kalian belajar di dalam makroekonomi mengenai apa yang disebut counter cyclical. Kalau ekonominya lagi lemes, kalian mendongkraknya pakai moneter dan pakai fiskal. Itu kalau pakai moneter ya dengan lowering interest rate, printing more money, kemudian ekonominya muter. Kalau pakai fiskal, kalian pakai defisit anggaran, pakai utang. Kalian mungkin nggak suka sama utang. Tapi itu adalah untuk counter cyclical. Nah, Amerika mungkin have a privilege yang tidak dimiliki oleh ekonomi siapapun. Bahkan di G7 ya dalam hal ini. Pertama, dia sebagai ekonomi terbesar di dunia. Kedua, dia memiliki cukup banyak monopoli terhadap banyak sekali teknologi. Dan di dalam dominasi dia terhadap perekonomian dunia, dia menggunakan dolar sebagai salah satu proksi di dalam power geopolitiknya mereka. Kok bisa, Bu? Ya bisa karena banyak negara-negara lain yang currency-nya kebetulan tidak kredibel. Jadi banyak negara-negara yang voluntarily juga pakai Amerika Serikat. Dulu Hong Kong memang pakai dolar Hong Kong, tapi di-peg sama Amerika. Singapore to some extent dulunya juga begitu, tapi kemudian dia moving average. Negara-negara yang merasa, even Saudi Arabia, itu mata uangnya di-peg karena dia petrodolar dengan dolar itu sudah sangat dekat banget. Jadi banyak negara-negara yang menganggap bahwa saya kemampuan untuk mengelola monetary policy-nya, how much money should I print, bagaimana menentukan interest rate, bagaimana meng-create growth, karena bank sentralnya masih dalam infancy atau belum punya reputasi, mereka biasanya kemudian paling gampang supaya ekonominya nggak jadi inflasi, overrun dan yang lain, di-peg aja ke dolar. Terutama mereka yang memang very close ke Amerika Serikat. Entah karena petro, entah karena investment, entah karena perdagangan yang lain. Sehingga petrodolar atau dollar, US dollar itu dipakai walaupun size ekonomi Amerika itu sekitar 28% dari ekonomi dunia, tapi penggunaan US dollar itu hampir 60%. Tapi sudah agak menurun sekarang, 50%. Munculnya Cina, kemudian mereka membeli banyak sekali surat-surat utang Amerika, dan mereka kemudian melock in menjadi antara Amerika dan Cina itu nggak bisa dipisahkan. Nah, ini terjadi apa yang disebut geopolitical power competition. Dan disinilah mulai muncul, gimana kalau kita mulai membuat alternatif. Maka RRT mulai menggunakan RMB-nya. Tapi RRT itu tidak membolehkan RMB-nya go internasional dulu. Sebelum mereka betul-betul kuat. Baru sesudah dia merasa cukup, dia membolehkan terjadinya transaksi RMB di luar RRT. Jadi basically kemampuan kalian untuk mengelola mata uang sampai di luar your jurisdiction adalah your ability untuk making sure tidak hanya masalah confidence, tapi de facto kalian bisa mengontrol bagaimana mata uang itu mempengaruhi ekonomi kalian dan ekonomi yang akan menggunakan mata uang itu. Dan Amerika bisa melakukan itu karena kekuatan ekonomi dan geopolitiknya dia. Kalau Amerika ekonominya memburuk, leadership di dunianya juga melemah, makanya sekarang ini dengan election di Amerika Serikat, munculnya berbagai kandidat dengan berbagai kontroversi, itu Amerika sendiri juga merasa bahwa posisi kita di dunia nggak bisa dijamin akan terus kuat loh. Kalau kita bisa memilih pemimpin yang salah, mereka bisa melemah, gitu ya. Jadi ini juga akan menimbulkan kalau dunia hanya tergantung kepada satu negara, this is too much risk. Maka muncul
mulai muncul berbagai macam bilateral swap, muncullah berbagai arrangement currency yang mencoba untuk sedikit menetralisir. Dan proses itu akan berjalan terus.